Hai anak-anak, hari ini kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, muatan kita atau muatan pelajaran kita hari ini yaitu matematika. Nah, cara menentukan nilai tempat. Pada pembahasan membandingkan bilangan akan diawali dengan membaca dan menulis bilangan. Mungkin pada kelas 2 anak-anakku telah belajar bilangan hingga ratusan. Maka pada materi hari ini kita akan belajar bilangan sampai ribuan. Hal yang pertama yang harus anak-anakku ketahui yaitu bagaimana cara membaca dan bagaimana cara menulis bilangan. Ayo coba perhatikan cara membaca bilangan di bawah ini. Contoh bagian A. Di sini ada angka 7, 5, 4, dan 0. Nah, angka ini kita akan tentukan nilai tempatnya, ya. Coba perhatikan. Di sini ada angka 0. Angka 0 ini memiliki nilai tempat satuan. Angka 4 ini memiliki nilai tempat puluhan. Angka 5 ini memiliki nilai tempat ratusan. Dan angka 7 ini memiliki nilai tempat ribuan. Ya. Jadi dibaca 7.540. Ibu guru ulang ya, dibaca 7.540. Kemudian contoh yang kedua yaitu bagian B. Di sini ada angka 8, 7, 6, 3, dan 5. Ya. Di sini kita juga akan tentukan nilai tempat dari angka ini. Yaitu di sini ada angka 5. Angka 5 ini memiliki nilai tempat satuan. Angka 3 ini memiliki nilai tempat puluhan. Angka 6 ini memiliki nilai tempat ratusan. Angka 7 ini memiliki nilai tempat ribuan. Dan angka 8 ini memiliki nilai tempat puluhan ribu. Jadi, angka ini dibaca 87.635. Ibu guru ulang ya, dibaca 87.635. Oke. Nah, contoh yang berikutnya yaitu bagian C. Di sini ada angka 6, 9, 8, 7, 4, dan 2. Nah, angka ini juga kita akan tentukan nilai tempatnya. Oke? Coba perhatikan lagi ya. Di sini ada angka 2. 2 ini memiliki nilai tempat satuan. 4 ini memiliki nilai tempat puluhan. Angka 7 ini memiliki nilai tempat ratusan.
Angka 8 ini memiliki nilai tempat ribuan. Angka 9 ini memiliki nilai tempat puluhan ribu. Dan angka 6 ini memiliki nilai tempat ratusan ribu. Jadi, angka ini dibaca 698.742. Ibu guru ulang ya. Dibaca 698.742. Nah, selanjutnya menulis lambang bilangan. Ya, coba perhatikan. Di sini bagian A dibaca 8.407. Ya, Ibu guru ulang, dibaca 8.407. Jadi ditulis angka 8, 4, 0, dan 7. Oke? Nah, bagian B dibaca 15.631. Ya, Ibu guru ulang. 15.631. Jadi kita tulis angka 1. Kemudian angka 5. Ya. Kemudian angka 6, angka 3, dan angka 1. Nah, setelah siswa paham serta dapat membaca dan menulis bilangan, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai tempat. Ya, seperti yang kita pelajari tadi, kita menentukan nilai tempat. Ya, suatu bilangan tentu memiliki tempat atau memiliki nilai tempatnya. Coba perhatikan nilai tempat pada bilangan berikut ya. Contoh. Di sini ada angka 3.728. Nah, angka ini kita akan ketahui juga nilai tempatnya ya. Oke, di sini ada angka 3. Angka 3 ini memiliki nilai tempat ribuan. Ya. Angka 7 ini memiliki nilai tempat ratusan. Angka 2 ini memiliki nilai tempat puluhan. Angka 8 ini memiliki nilai tempat satuan. Ya. Jadi, nilai tempat pada bilangan di atas jika ditulis dalam bentuk panjang yaitu contohnya sebagai berikut. Ya. Di sini ditulis 3.728 ya. Di sini kita tulis 3.000. Oke. Ditambah 700 ditambah 20 dan ditambah dengan 8. Kemudian selanjutnya membandingkan bilangan. Untuk membandingkan bilangan perlu memperhatikan urutan nilai tempat terbesar. Jika nilainya sama, maka bandingkan nilai tempat selanjutnya, yaitu yang pertama urutan nilai tempat ratusan ribu. Yang kedua urutan nilai tempat puluhan ribu. Yang ketiga urutan nilai tempat ribuan. Yang keempat urutan nilai tempat ratusan.
Yang kelima, urutan nilai tempat puluhan. Dan yang keenam, urutan nilai tempat satuan. Nah, sekarang kita belajar tanda pembanding ya. Untuk mengetahui atau membandingkan suatu bilangan, ada 3 jenis tanda yang digunakan, yaitu tanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh, di sini ada bilangan 4.560 dan 3.879. Ya, di sini kita memberikan tanda lebih dari karena 4.560 lebih besar dari 3.879 karena nilai tempat terbesar ribuan, yaitu angka 4 lebih besar dari angka 3. Nah, kemudian yang kedua yaitu bilangan 5.289 dan 5.391. Di sini kita memberikan tanda pembanding kurang dari, ya, karena nilai tempat terkecil ratusan, yaitu angka 2 lebih kecil dari angka 3. Ya. Nah, kemudian di sini ada bilangan 8.100. Ya. 8.100 sama dengan 8.100. Kenapa? Karena semua atau angka yang digunakan ini sama, memiliki nilai tempat yang sama. Nah, di sini kita akan mengurutkan bilangan. Terdapat 2 aturan dalam mengurutkan bilangan, yaitu mengurutkan dari bilangan terbesar ke bilangan yang lebih kecil dan mengurutkan dari bilangan terkecil ke bilangan yang lebih besar. Untuk dapat mengurutkan bilangan, kita akan membandingkan dahulu bilangan yang akan diurutkan. Coba perhatikan contoh berikut ya. Di sini bagian A, urutkanlah bilangan berikut dari yang terkecil. Ya. Di sini ada bilangan 6.823. Ada juga bilangan 4.576. Kemudian ada juga bilangan 9.765 dan ada bilangan 6.589. Ya, tadi kita disuruh mengurutkan dari yang terkecil ya. Ayo kita perhatikan mana bilangan yang terkecil, yaitu 4.576 ya. Kemudian ada bilangan apa lagi? 6.589. Kemudian ada bilangan apa lagi? Ada bilangan 6.823. Ayo, bilangan apa lagi? Yaitu bilangan 9.765. Ya. Di sini kita baca 4.576 lebih kecil dari
6.589. 6.589 ini lebih kecil dari 6.823. Nah, 6.823 ini juga lebih kecil dari 9.765. Oke? Nah, kemudian contoh bagian B. Urutkanlah bilangan berikut dari yang terbesar. Ya. Kita sekarang disuruh untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Ya. Di sini ada bilangan 6.059. Ya. Ada juga bilangan 7.321. Ada bilangan 4.789 dan ada juga bilangan 5.108. Ya. Kita disuruh urutkan dari yang terbesar. Oke, nah ayo kita perhatikan mana bilangan yang terbesar. Yaitu ada angka 7.321. Ya. Kemudian angka 6.059. Kemudian ada angka 5.108. Dan kemudian ada angka 4.789. Nah, ayo kita perhatikan urutannya. Di sini ada bilangan 7.321. 7.321 lebih besar, dibaca lebih besar dari bilangan 6.059. Nah, bilangan 6.059 ini lebih besar dari 5.108. Ya. Dan 5.108 ini lebih besar dari 4.789. Nah, sekarang kita belajar tentang operasi hitung penjumlahan bilangan ribuan. Ya. Nah, untuk mengetahui penjumlahan bilangan ribuan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, cara bersusun panjang, dan yang kedua yaitu cara bersusun pendek. Ya. Untuk cara bersusun panjang, syaratnya adalah dengan memisahkan angka-angka tersebut berdasarkan nilai tempatnya. Misalnya, 3.465 dapat kita pisahkan dengan 3.000 dan 4-nya yaitu 400. Dan 6 itu adalah 60 dan 5 itu adalah 5 sebagai satuan. Ya. Nah, kemudian ada juga bilangan 1.213, ya. Nah, kita juga akan memisahkan angka-angka tersebut berdasarkan nilai tempatnya. Misalnya 1.213 dapat kita pisahkan dengan 1.000.
dan 2-nya itu 200, 1 itu 10, dan 3 itu 3 sebagai satuan. Sehingga dijumlah semua dapatlah hasilnya 4678. Oke. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu bersusun pendek. Nah, untuk bersusun pendek, kita akan menjumlahkan bilangan tersebut. Ada yang posisinya di atas ya, contohnya ini 3465. Dan ada juga posisinya di bawah yaitu 1213. Ya. Kita akan menjumlahkannya. Kita mulai dari angka paling atas yaitu satuan. Oke. 5 ditambah 3 hasilnya 8 ya. Kemudian kita tambah puluhan. Yang nilai tempatnya puluhan ya. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Oke. Kemudian nilai tempatnya 4 yaitu ratusan. Ya. Kita tambah ya, 4 ditambah 2 hasilnya 6. Ya. Kemudian ribuan. 3 dan 1 ini adalah ribuan. Jadi kita tambah ya. 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Ya. Jadi hasil dari penjumlahan 3465 ditambah 1213 yaitu hasilnya adalah 4678. Di sini ada contoh cara menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan ya. Ingat kembali cara menjumlahkan bilangan dengan cara bersusun. Banyak soal sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Ingatlah makna penjumlahan, yaitu sebagai keseluruhan atau membuat jadi bertambah. Kata-kata yang menunjukkan penjumlahan antara lain seluruhnya, datang lagi, membeli lagi, dan diberi. Ya, perhatikan contoh berikut. Di sebuah pertunjukan musik terdapat 1524 orang penonton wanita dan 2372 orang penonton pria. Berapa orang jumlah penonton seluruhnya? Ya, cara untuk menyelesaikan soal cerita yaitu kita tulis dulu jawab. Setelah kita tulis kata jawab, kita kemudian tulis kata diketahui. Apa yang diketahui yaitu jumlah penonton wanita sebanyak 1524 orang dan jumlah penonton pria 2372 orang. Nah, yang ditanyakan berapa orang jumlah penonton seluruhnya. Oke, nah sekarang cara penyelesaiannya. Yaitu yang pertama, kita menggunakan cara bersusun panjang. Oke, di sini ada bilangan 1524 ya. Kita memisahkan angka-angka tersebut berdasarkan nilai tempatnya ya. Oke. 1524 ya. Dapat kita pisahkan dengan 1000 dan 5-nya yaitu
500 dan 2 itu 20 dan 4 itu yaitu 4 sebagai satuan ya. Nah, kemudian bilangan berikutnya yaitu 2372 ya. Kita pisahkan 2000 ya, kemudian 3 ini 300 ya. Kemudian 7 ini 70 dan 2 yaitu 2 sebagai satuan ya. Jadi hasil dari penjumlahan 1524 dan 2372 adalah hasilnya 3896. Nah, adapun cara kedua atau cara bersusun pendek. Kita akan menjumlahkan bilangan tersebut. Ada yang posisinya di atas yaitu 1524 dan posisinya di bawah yaitu 2372 ya. Kita akan menjumlahkannya. Kita mulai dari angka paling atas yaitu satuan ya. Coba perhatikan. Di sini ada angka 4 dan 2. Ya, angka ini merupakan atau memiliki nilai tempat sebagai satuan. Kita jumlah ya. 4 ditambah 2 hasilnya 6. Ya. Kemudian di sini ada angka 2 dan 7. 2 dan 7 ini memiliki nilai tempat puluhan ya. Kita jumlah ya. 2 ditambah 7 hasilnya 9 ya. Kemudian di sini ada angka 5 dan 3. Angka 5 dan 3 ini merupakan nilai tempat ratusan ya. Kita jumlahkan ya. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Nah, kemudian di sini ada angka 1 dan 2. Angka 1 dan 2 ini merupakan nilai ribuan. Kita jumlahkan ya. 1 ditambah 2 hasilnya 3 ya. Jadi hasil dari penjumlahan 1524 dan 2372 adalah 3896 ya. Jadi kita tulis di bawah, jadi jumlah penonton seluruhnya adalah 3896.